Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa di sini aku bakalan kasih pembahasan tentang dunia medis. Nah, jadi pembahasan kali ini yaitu tentang penyakit gastritis. Oke, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe terlebih dahulu ya guys. Oke, tanpa menunda waktu yang lama, langsung saja di sini aku bakalan mulai saja membahas apa sih gastritis itu. Oke guys, jadi gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Nah, gastritis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati hebat yang bersifat sementara, namun jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berlanjut menjadi kronis. Pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung ini terjadi secara perlahan dan dalam waktu lama. Nyeri akibat gastritis kronis lebih ringan dibanding dengan gastritis akut, tetapi munculnya lebih sering dan terjadi dalam waktu yang lebih lama. Oke, yang selanjutnya itu penyebab gastritis. Dinding lambung tersusun dari jaringan penghasil enzim pencernaan dan asam lambung. Dinding lambung juga menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Gastritis ini terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Gastritis akut terjadi ketika dinding lambung rusak atau melemah secara tiba-tiba. Akibatnya lambung bisa terpapar cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Nah, seseorang dapat terserang gastritis akut bila menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat antiinflamasi non-steroid dan kortikosteroid, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menderita penyakit tertentu seperti reflux, empedu, gagal ginjal, infeksi virus, atau infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori. Mengalami stres berat, menderita penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang dinding lambung, menelan zat yang bersifat korosif dan dapat merusak dinding lambung seperti racun. Mengalami efek samping akibat prosedur operasi, menggunakan alat bantu pernapasan, dan menyalahgunakan nafza, terutama kokain. Yang selanjutnya, gastritis kronis. Terjadi akibat peradangan di dinding lambung yang terjadi dalam waktu lama dan tidak diobati. Gastritis kronis dapat berdampak pada sebagian atau semua bagian mukus pelindung lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan gastritis kronik antara lain daya tahan tubuh yang lemah, penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin dan ibuprofen, penyakit tertentu seperti diabetes atau gagal ginjal, stres berat yang terjadi terus-menerus sehingga memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Oke, yang selanjutnya gejala gastritis. Gejala gastritis dapat berbeda pada tiap penderita. Bahkan kondisi ini juga dapat terjadi tanpa disertai gejala. Namun penderita gastritis biasanya mengalami gejala berupa nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati,
perut kembung, mual, muntah, hilang nafsu makan, cegukan, cepat merasa kenyang saat makan, berat badan menurun secara tiba-tiba, gangguan pencernaan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, bahkan sampai muntah darah. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko gastritis. Gastritis ini dapat dialami oleh semua orang, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini. Antara lain yaitu kebiasaan merokok, pola makan tinggi lemak atau garam, pertambahan usia karena seiring waktu lapisan mukosa lambung akan mengalami penipisan dan melemah, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, konsumsi obat pereda nyeri yang terlalu sering, penyakit autoimun seperti HIV atau AIDS, atau penyakit Crohn, dan infeksi parasit. Oke, yang terakhir yaitu ada komplikasi gastritis. Gastritis yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan sejumlah komplikasi yang serius, yaitu tokak lambung, perdarahan lambung, dan kanker lambung. Jika gejala gastritis sering kambuh akibat penggunaan obat pereda nyeri seperti OAINS atau antiinflamasi non-steroid, pasien disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait hal tersebut. Oke. Pembahasan tentang penyakit gastritis ini sudah selesai. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai video ini berakhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus saksikan video-video selanjutnya.